Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri dengan rekan saya Mas Auli Faralita dan Fahri Ahmad Falena. Kalian tahu nggak sih bagaimana cara menentukan biji kopi mana yang lebih unggul antara Arabica dan Robusta? Dan kalian juga tahu nggak sih bagaimana menentukan alokasi karyawan pada perusahaan? Maka dari itu kami melakukan proyek yang berjudul penerapan metode game theory dan penugasan dalam strategi pemilihan varietas biji kopi dan alokasi karyawan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan minat konsumen pada perusahaan kopi. Selanjutnya saya kembalikan ke saya. Suatu industri yang bergerak di bidang pembuatan kopi instan yang berada di Lampung, Sumatera Selatan memiliki suatu permasalahan dalam produksinya, yaitu menentukan kopi yang terbaik sesuai dengan preferensi konsumen, yaitu kopi dengan cita rasa yang pahit. Oleh karena itu, pada divisi produksi ini dibutuhkan suatu penyelesaian dalam masalah ini dengan metode game theory. Dengan masing-masing masalahnya, yang pertama, pemain satunya adalah jenis biji kopi Arabica, kedua jenis biji kopi Robusta. Strategi yang ini diambil adalah menganalisis kemampuan atau keunggulan kompetitif dari masing-masing tiap varietas biji kopi. Yang kedua, pada divisi produksi ini mengalami suatu permasalahan dalam mengalokasikan karyawannya pada divisi produksi untuk meminimasi jumlah waktu pada tiap proses produksi. Dalam permasalahan ini, maka kami melakukan suatu metode yang dapat menyelesaikannya, yaitu dengan metode penugasan. Formulasi masalah yang dapat kita lakukan, yang pertama, fungsi tujuannya yaitu meminimasi jumlah waktu kerja pada tiap karyawan, dan fungsi kendalanya adalah kapasitas karyawan pada tiap proses produksi. Next, untuk menganalisis permasalahan lebih lanjut, kita ingin membawa teman-teman semua untuk memahami apa sih permasalahan dalam perusahaan ini. Pertama, dalam analisis PICOS, yaitu people, kami bertindak sebagai divisi produksi yang mengalami suatu permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama, yaitu menentukan varietas biji kopi terbaik antara Robusta atau Arabica, dan yang kedua, mengalokasikan karyawan pada tiap proses produksi di divisi produksi. Yang kedua, yaitu intervention. Pada intervention ini terdapat dua metode yang dapat kami lakukan. Pertama, yaitu game theory untuk menentukan varietas biji kopi terbaik antara biji kopi Arabica atau Robusta untuk menyesuaikan dengan preferensi konsumen yang ada. Dan yang kedua, yaitu metode penugasan untuk mengalokasikan karyawan pada tiap proses produksi di divisi produksi dengan jumlah karyawan yang ada, yaitu berjumlah 20 karyawan. Selanjutnya yang ketiga, comparison. Kami melakukan perbandingan terhadap beberapa artikel. Pertama, beberapa artikel membahas penggunaan game theory untuk menentukan strategi keuntungan dan kerugian perusahaan. Selanjutnya untuk kasus karyawan, terdapat artikel yang menggunakan metode penugasan maupun metode penilaian. Selanjutnya outcome. Kami proyek ini ingin menentukan game theory. Pada kasus game theory, kami ingin menentukan strategi optimum yang diberikan dengan adanya saddle point dari hasil rata-rata nilai kandungan di tiap parameter varietas biji kopi Arabica dan Robusta. Untuk kasus penugasan, kami ingin menentukan alokasi karyawan dengan waktu kerja karyawan yang optimal di setiap divisi dalam proses produksi. Selanjutnya, study design. Dalam proyek ini, kami melakukan yang pertama, pencarian data terlebih dahulu, selanjutnya sorting dan filtrasi data sesuai kebutuhan, selanjutnya formulasi masalah, dan selanjutnya penyelesaian masalah dengan pure strategi untuk game theory dan coding untuk metode penugasan. Setelah itu akan didapatkan hasil optimal dan kesimpulan. Baik, selanjutnya inilah dataset yang kami gunakan untuk kasus game theory. Dataset ini berisi skor sensorik kualitas biji kopi Arabica dan Robusta. Dataset ini kami peroleh dari Kaggle. Bisa dilihat terdapat dua jenis kopi, yaitu Arabica dan Robusta. Selanjutnya ada 10 parameter yang menunjukkan skor sensorik dari berbagai jenis kopi. Selanjutnya ini hasil perhitungan game theory kami. Pertama-tama kami tentukan dulu pemain dari game theory kami. X itu sebagai Arabica dan Robusta itu sebagai Y. Dan selanjutnya kami lakukan rata-rata per frekuensi dari 10 parameter yang tadi. Dan selanjutnya kami lakukan perhitungan game theory dan didapatkan maksimin dan minimax. Dari hasil perhitungan kami dapatkan maksimin dan minimax memiliki nilai yang sama, yaitu minus 0,0241, yang artinya keuntungan untuk perusahaan Y
keuntungan untuk biji kopi Y dan kerugian untuk biji kopi X. Maka dari itu, dan dapat dilihat minus 0,0241 ini saddle point, di mana berarti perhitungan ini bisa kami selesaikan dengan dua strategi. Selanjutnya, saddle point ini tertera pada Y8 dan X7, parameter 8 dan X7. Maka dari itu, kami dapat tarik kesimpulan bahwa Robusta memiliki keunggulan pada peringkat dan uniformity yang menunjukkan bahwa Robusta memiliki rasa konsisten dan tingkat kepahitan yang dominan, sedangkan Arabica kalah pada parameter rasa konsisten dan tingkat kepahitan yang dominan. Maka dari itu, kami tarik kesimpulan, karena preferensi pasar yang menginginkan kopi pahit, maka perusahaan lebih baik memiliki kopi Robusta daripada Arabica sebagai bahan baku dalam pembuatan kopi instan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman. Next, terima kasih kepada Zaidan dan juga Mas Soli sebagai rekan saya yang menjelaskan sedikit tentang UKOS dan juga game teori. Nah, selanjutnya dapat dilihat dari layar bahwa ini merupakan dataset penugasan. Teman-teman bisa melihat bahwa dataset ini berisi waktu kerja karyawan pada setiap stasiun kerjanya. Nah, di sini pada dataset ini kasus penugasan perusahaan ini ingin mengoptimalkan alokasi karyawan yang di mana perusahaan merekrut 20 karyawan. Nah, mereka akan ditempatkan pada beberapa divisi. Nah, setiap divisi ini akan membutuhkan jumlah karyawan yang berbeda dengan durasi dalam waktu satuan menit yang berbeda-beda. Nah, tantangannya adalah bagaimana sih cara menugaskan karyawan secara optimal agar total waktunya ini pengerjaan di seluruh divisi itu menjadi minimal. Nah, dataset ini menggambarkan bahwa tentang kemampuan tiap karyawan untuk menyelesaikan bagaimana tugasnya di divisi dalam satuan menit. Nah, next. Oke, kami ini menyelesaikan metode penugasan ini menggunakan coding Python yang dijalankan dan diperintahkan awalnya dari AI dan dijalankan di Google Colab, yaitu terima kasih Zaidan. Hasil solusinya ini akan didapatkan alokasi karyawan yang terbaik. Nah, dari hasil ini perusahaan dapat mengoptimalkan penugasannya berdasarkan waktu pengerjaan yang tercepat karyawan tersebut di setiap divisinya yang pada proses produksi tersebut. Nah, setiap divisi ini karyawan memiliki waktu pengerjaan paling efisien untuk tugas tersebut, sehingga perusahaan ini akan mempertimbangkan kapasitas setiap divisinya. Nah, jadi dapat dilihat sih teman-teman bahwa alokasi karyawannya ini diterima bahan bakuan ada sebanyak 3 orang, roasting juga sebanyak 3 orang. Jadi teman-teman dapat melihat bahwa alokasi karyawan ini sudah paling efektif untuk perusahaan ini. Untuk itu kami tekankan bahwa solusi penerapan game teori dan juga penugasan ini bukan hanya memberikan solusi yang efektif, tapi juga mencerminkan bahwa pendekatan yang strategis juga dalam menghadapi tantangan bisnis. Nah, jadi perusahaan ini kami harapkan dapat merancang strategis yang untuk memenuhi kebutuhan pasar juga, tetapi untuk menciptakan efisiensi dalam jangka yang panjang. Nah, jadi perusahaan ini dapat berkembang menjadi produsen yang lebih kompetitif dari industri lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.